Rasulullah. Eh, Langsung saja, pada kondisi langsung saja ke poin pertama, yaitu kondisi Arab sebelum pra-Islam. Setiap bangsa memiliki sejarah dan peradaban yang membedakan dari bangsa yang lain. Begitupun bangsa Arab sebelum datangnya Islam melalui seorang rasul dari kalangan mereka. Nah, yang pertama itu kepercayaan. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam, mereka menyembah berhala. Allah berfirman menceritakan kondisi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Yang artinya, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan pada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, yang kedua, poin kedua itu ekonomi. Bangsa Arab terbiasa mencari kehidupan dengan mengembala dan berdagang. Poin ketiga yaitu budaya. Maaf, di situ salah ya di PowerPoint-nya. Yang ketiga itu budaya. Eh, karena Arab dari segi geografi sebagai lintasan perdagangan, maka pasar-pasar di Arab menjadi pusat kebudayaan, sehingga banyak sastrawan sebelum Islam yang merupakan alumni dari pasar tersebut, yang dari karya mereka menjadi rujukan bagi sastra Arab sekarang. Kemudian masuk kepada peradaban profetik masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Sejak kecil hingga dewasa, Nabi tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah pula makan daging hewan yang disembelih untuk berhala seperti lazimnya masyarakat Arab jahiliyah pada zaman itu. Ia sangat membenci terhadap berhala dan menjauhkan diri dari segala bentuk keramaian dan upacara penyembahan dan tradisi pemujaan terhadap berhala. Praktik-praktik syirik, pemujaan, dan adat istiadat penyembahan kaumnya kepada berhala itu tidak dapat diterima oleh akal sehatnya. Ia merasa bahwa hal tersebut tidak mencerminkan kebenaran sama sekali. Pada periode ini, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu saat Nabi berusia 40 tahun. Menjelang usia 40 tahun, selama 1 bulan dalam setahun, Nabi mengasingkan diri ke Gua Hiro untuk merenungi alam dengan ciptaannya. Istri Khadijah memberi dukungan penuh terhadap keinginannya tersebut. Disediakannya makanan untuk dibawa suaminya Nabi Muhammad sebagai bekal ke Gua Hiro. Itulah yang dilakukan Nabi setiap tahunnya ketika usia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Masyarakat Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu Allah yang pertama pada surah Al-Alaq ayat 1-5. Berarti secara simbolis Nabi Muhammad telah dilantik sebagai Nabi akhir zaman. Kemudian selama 3 tahun semenjak turun wahyu pertama, Nabi Muhammad tetap bertahan sebagai pribadi sendiri yang menerima pesan-pesan Allah. Ia menyampaikan pengalaman keagamaannya kepada sanak keluarga dan teman dekatnya. Dan kekuatan inspirasi dan bahasa yang fasih yang disampaikannya meyakinkan sebagian mereka bahwasanya visi Nabi Muhammad berupa wahyu Tuhan. Terdapat sekelompok kecil yang menerima seruan dan mereka berkumpul mengelilingi untuk mendengar pembacaan wahyu Al-Quran. Mereka adalah pemeluk Islam yang pertama dan termasuk di dalamnya adalah istrinya sendiri, Khadijah, Abu Bakar, dan Ali. Pada saat itu, banyak orang yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar yang terkenal dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun. Orang-orang yang pertama atau yang dahulu masuk Islam. Mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan Arkam bin Abil Arkam, yang rumahnya dijadikan markas untuk berdakwah. Kemudian, setelah turun ayat pada ayat ke-94 pada surah Al-Hijr, Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara terang-terangan.
Ketika memulai sebagai Rasul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi ini sangatlah tidak mudah. Nabi Muhammad harus memiliki strategi yang baik agar dakwah ini berhasil. Dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad melakukan dengan 3 cara. Yang pertama, secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekatnya. Yang kedua, dakwah kepada keturunan Abu Thalib. Hal ini dilakukan setelah turunnya wahyu ketiga. Dan yang ketiga, dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah, surah Al-Hijr, ayat ke-94. Pada tahun pertama, dakwah Nabi masih belum memuaskan, terlepas dari kelompok pengikutnya yang berjumlah kecil. Dakwah Nabi Muhammad berhadapan dengan oposisi dari segala penjuru, dari keterangan Al-Quran, suku Quraisy, kelompok pedagang yang mendominasikan Mekah, menentang keras wahyu Nabi Muhammad. Perlawanan yang nyata adalah didasari oleh latar belakang keagamaan, namun dakwah ajaran Nabi Muhammad sesungguhnya merupakan sebuah ancaman keutuhan struktur keluarga dan komunitas yang akan berkaitan erat dengan keyakinan Quraisy yang berlangsung selama ini. Secara implisit, wahyu Islam menentang seluruh institusi masyarakat yang tengah berlangsung saat itu, penghambaan diri kepada berhala dan kehidupan ekonomi yang bergantung pada tempat-tempat suci, nilai-nilai kesukuan tradisional, otoritas para tokoh Quraisy, dan solidaritas klaim yang dari solidaritas dari solidaritas ini Nabi Muhammad bermaksud menggalang pengikutnya. Agama, keyakinan, moral, struktur sosial, dan kehidupan sosial membentuk sebuah sistem ide dan institusi yang tidak mudah digantikan dengan suatu yang lain. Menyerang mereka pada poin-poin ini sangat penting, berarti menyerang ketuhanan, keutuhan akan kemasyarakatan dan juga cabang-cabangnya. Jadi oposisi pihak Quraisy merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan. Kemudian pada tahun ke-616 Masehi, Nabi Muhammad bertetapan untuk mencari dukungan di luar wilayah Mekah. Situasi pada tahun ini semakin genting. Istri Khadijah dan paman Abu Thalib meninggal dunia, sehingga dukungan dari klien berhenti. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Taif, sebuah wilayah oasis tetangga Mekah, dan ia menyerukan kepada masyarakat di sana untuk mengakui dirinya sebagai nabi. Nabi Muhammad menemukan perlakuan yang sangat naif. Ia diejek dan akhirnya diusir. Nabi Muhammad juga berusaha mencari dukungan kalangan Baduy. Haman sama sekali usahanya tidak membawa hasil. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang menjadi pelindung Nabi Muhammad. Dalam situasi berduka cita di tahun duka cita yang dialami Nabi secara beruntun tahun ke-10 dari kenabian tersebut, Allah mengisra mirajkan Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-10 itu juga. Antara lain tujuannya adalah untuk menghibur hati Nabi yang sedang berduka cita tersebut. Ternyata setelah peristiwa Isra Mi'raj muncul perkembangan besar bagi dakwah Islam karena sejumlah penduduk Yastrib yang terdiri dari suku Aus dan Hajraj yang berhaji ke Mekah. Mereka menemui Nabi dan masuk Islam dalam 3 gelombang. Yang pertama, pada tahun ke-11 kenabian, 6 orang dari suku Hajraj menemui Nabi dan menyatakan diri masuk Islam. Kedua, pada tahun ke-12 kenabian, terdiri dari 10 orang suku Hajraj. Ketiga, pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 73 orang dari Yastrib meminta kepada Nabi agar berkenan pindah ke Yastrib. Saat ini, Nabi ditemani pamannya Abbas yang belum lagi masuk Islam. Abbas meminta kepada mereka agar benar-benar membela Nabi, baru dia izinkan hijrah ke Madinah. Setelah kaum Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yastrib itu, mereka semakin gila dan melancarkan intimidasi terhadap kaum muslimin. Hal itu membuat Nabi segera memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yastrib. Dalam waktu 2 bulan lebih, kurang 150 orang kaum muslimin telah meninggalkannya ke kota Mekah. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tinggal bersama Nabi di Mekah. Kemudian menemani dan membela Nabi sampai Nabi hijrah ke Yastrib. Karena kafir Quraisy sudah merencanakan agar membunuhnya. Dalam musyawarah kafir Quraisy yang berencana hendak membunuh Nabi, Abu Jahal mengusulkan agar pembunuhan dilakukan oleh seluruh kabilah Arab melalui wakil masing-masing. Dengan cara begini, keluarga Nabi tidak akan mampu menuntut
balas atas kematiannya. Berita tentang rencana pembunuhan Nabi itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan diperintahkan agar segera meninggalkan kota Makkah. Kemudian yang selanjutnya eh, oleh Ustadz Ibad kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Ustazah Diana. Eh, Insya Allah kami lanjutkan. Sekarang masuk ke periode Madinah. Jadi eh, peradaban di masa Rasulullah itu dibagi menjadi dua. Pertama, masa Makkah, dan karakteristik dari masa Makkah ini memang Rasulullah menanamkan akidah dan tidak terlalu banyak membahas tentang hukum. Lalu di Madinah baru Rasulullah banyak membahas tentang hukum, dan bisa dibuktikan dari dalil-dalil Quran bahwasanya ayat Madaniyah itu kebanyakan membahas tentang hukum. Nah, dilanjutkan pembahasan tentang hijrah. Hijrah ini merupakan hal yang sangat penting dalam peradaban Islam. Karena awalnya kaum muslimin yang ketakutan dalam beribadah atau tidak bisa melawan ketika mendapatkan siksaan, contohnya Bilal bin Rabah atau keluarga Yasir, ya, sekeluarga itu ya disiksa. Bapaknya eh, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah, dia Amr gitu kan, disiksa sekeluarga nggak bisa melawan. Tapi ketika memiliki negara, memiliki daulah di Madinah, bahkan satu orang wanita pun dia dilecehkan. Jadi ada kisah, ada riwayat satu orang wanita muslimah masuk ke pasar Yahudi, kemudian disingkap hijabnya. Kemudian dia mengatakan ainal muslimin. Lalu datanglah satu orang pemuda kaum muslimin memukul orang yang menghina wanita tersebut. Lalu penjaga toko tersebut manggil teman-teman Yahudinya. Akhirnya dikeroyokin kaum muslimin tersebut dan dia meninggal. Nah, karena kejadian tersebut Rasulullah mengumpulkan pasukan dan mengusir satu kampung itu dari Madinah. Jadi Bani Qainuqa diusir dari Madinah karena melecehkan satu wanita. Nah, itu menunjukkan perbedaan yang sangat luar biasa dari peradaban kaum muslimin di Mekah dan juga di Madinah. Lanjutkan, nah, titik poin pembedanya itu adalah hijrah. Karena itu di makalah kami agak panjang membahas tentang hijrah ini. Dilanjutkan, pada hari Kamis 26 Safar, Rasulullah itu memanggil sahabatnya. Jadi sebelumnya itu Rasul dan merintahin sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Tersisalah Rasul dan Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali dan beberapa sahabat yang dikurung oleh ayahnya atau oleh keluarganya supaya nggak hijrah ke Mekah. Nah, setelah kebanyakan sahabat hijrah, termasuk Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman sudah hijrah, Rasulullah memilih Abu Bakar sebagai temannya untuk hijrah. Lalu karena saking gembiranya Abu Bakar, jadi dia dipilih untuk menemani Rasulullah, dia mempersiapkan persiapan yang begitu matang. Jadi strategi yang sangat luar biasa. Mulai dari menempuh jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang yang ingin pergi ke Madinah. Jadi kalau misalnya kita lihat tata letak gua gua Sur itu bukan jalur yang biasa dilalui oleh orang yang pengen pergi ke Madinah, tapi justru agak memutar. Itu strategi pertama. Jadi Rasul dan Abu Bakar memilih Gua Sur eh, untuk dijadikan tempat bersembunyi. Nah, hari Kamisnya, jadi Rasul hijrah itu hari Jumat. Hari Kamisnya itu sebelumnya sudah disinggung, orang-orang Quraisy itu dia mengadakan rapat dan sudah mengalami kebuntuan eh, apa yang akan mereka lakukan kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan kurung saja dia, kemudian ada yang mengatakan juga asingkan dia. Namun semua semua argumen itu dibantah oleh satu orang syekh dari Najd. Nah, di sini ada hikmahnya kenapa. Jadi Syekh Najd itu ternyata adalah iblis. Kita bisa lihat di sirah sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham itu adalah iblis. Nah, kenapa dia menyerupakan dengan Najd? Karena ternyata Najd ada hubungan politik dengan orang-orang Quraisy. Nah,
sang iblis tidak memberikan rekomendasi, tapi dia hanya menyanggal setiap argumen dari orang-orang Quraisy. Sampai tibalah pendapatnya Abu Jahal. Dia mengatakan, setiap dari kita menghunuskan pedang menusukkan kepada Rasulullah. Jadi dipilihlah 10 orang perwakilan setiap kabilah untuk membunuh Rasulullah, sehingga Bani Hashim tidak akan kuat menghadapi kabilah-kabilah yang sangat banyak itu. Nah, setelah dipilih pendapat Abu Jahal tersebut, mereka ingin melakukannya di pagi hari di subuh hari Jumat. Nah, di sana Rasulullah pun eh, membuat strategi juga, yaitu tempat tidurnya itu diisi oleh Sayyidina Ali. Jadi di sini kita lihat bagaimana seorang pemuda ya, Sayyidina Ali ini belum sampai umurnya ke 20 tahun, tapi sudah berani mengambil nyawa untuk Rasulullah. Nah, tugasnya apa? Ya tidur di kasur Rasulullah agar orang-orang Quraisy yang ngintip dari luar jendela itu masih beranggapan Rasulullah masih tidur. Sehingga mereka masih berjaga di luar rumah. Kemudian di pagi harinya, ketika subuhnya itu, dengan mukjizat dari Allah dan bantuan dari Allah, orang-orang Quraisy tertidur. Setelah Nabi menaburkan pasir dan membaca surah Yasin, dan jalan bersama Abu Bakar meninggalkan Makkah. Kemudian tibalah di Gua Sur. Nah, keluarga Abu Bakar ini keluarga yang sangat ideal ya. Jadi satu keluarga itu orang-orang yang mendukung Nabi. Dia tugaskan anaknya Asma binti Abu Bakar untuk mengantarkan makanan kepada beliau. Kemudian anaknya juga Abdullah untuk mendengar desas-desus dari orang-orang Mekah. Jadi kabar dari orang Mekah. Nah, tibanya Rasulullah di Gua Sur itu eh, ada pemandu jalan bernama Abdullah bin Uraikid yang disewa oleh Abu Bakar. Ada banyak kisah ketika beliau hijrah, namun kita persingkat saja. Di antara kisahnya itu laba-laba yang melindungi gua beliau, walaupun tidak didapati hadis yang sahih yang mengenai hal ini. Nah, dan juga ada hal yang menarik ketika itu Quraisy tidak mendapati jejak dari Rasulullah dan Abu Bakar, maka mereka mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mendapatkan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan imbalan. Nah, ada satu orang penunggang kuda bernama Suraqah. Dia cerdas. Dia mendapati jejak Rasulullah, dan setiap ditanya sama para pemburu lainnya, dia mengatakan Rasulullah beralih ke sebelah. Dia menunjuk arah yang salah. Nah, setibanya dia di Rasulullah dan Abu Bakar, kondisinya Rasulullah dan Abu Bakar tuh sudah meninggalkan Gua Sur. Nah, setelah itu ada mukjizat, kudanya Suraqah itu masuk ke lubang, kemudian dia mohon kepada Rasulullah agar ditolong. Nah, pas sudah ditolong sama Rasulullah, didoakan sama Rasulullah, dia ngejar lagi berkali-kali sampai dia dia berpikir, ini bukan orang biasa nih, pasti ada mukjizat dalamnya. Akhirnya si Suraqah ini dia masuk Islam dan minta surat keamanan dari Rasulullah. Kemudian ada kisah juga yang direkam di Al-Quran. Ketika itu orang-orang Quraisy hampir menemui Abu Bakar dan Rasulullah di Gua Sur. Dalam surah Taubah ya. Illa tansuruhu faqad nasrullah idh akhrajahu alladhina kafaru tsaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sampai Abu Bakar itu takut, khawatir. Kalau seandainya orang Quraisy itu nunduk dikit aja, maka akan kelihatan Rasulullah dan Abu Bakar. Namun berkat mukjizat Allah, Allah menjaga Rasul dan Abu Bakar sehingga tidak dilihat oleh orang-orang Quraisy. Kemudian setelah Rasul dan Abu Bakar meninggalkan Gua Sur, beliau dalam perjalanan menuju Madinah, dan ini menunjukkan dua kaum yang berbeda ya. Kaum Makkah sangat menolak Rasul, kaum Madinah sangat merindukan Rasul. Sampai di riwayat itu, mereka tuh nggak ada kabar Rasulullah pasti nyampainya itu hari apa. Namun yang kabar mereka itu cuman Rasulullah pergi dari rumahnya hari Jumat. Sehingga hari Sabtu, Ahad, Senin, mereka itu keluar ke lapangan, ke pintu Madinah untuk menyambut Rasulullah tanpa kepastian yang ada gitu. Mereka nggak tahu Rasulullah misal di jalan ketemu musuh atau tidak sampai ke Madinah. Tapi yang mereka yakin Rasulullah sudah meninggalkan Mekah.
Ini antusias yang sangat luar biasa dari Ahlul Madinah. Nah, beliau tiba di Kubah. Ada kejadian unik di sini. Abu Bakar yang sangat mencintai Rasulullah, dia sangat khawatir kalau musuh akan menyerang, sehingga dia berpindah-pindah tempat dari depan ke belakang, dari kanan ke kiri. Ini ada di Sahih Bukhari ya. Nah, kondisinya pada saat di Kubah itu Abu Bakar sedang di depan dan matahari masih kira-kira belum syuruk, masih agak gelap. Orang-orang Kubah berpikiran ini adalah Rasulullah. Jadi dia berpikir Abu Bakar adalah Rasulullah. Maka Abu Bakar agak malu, kemudian menutup wajahnya dengan ridaknya, dengan selendangnya. Kemudian terbit matahari dan terlihatlah ada sosok di belakangnya. Dan mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah adalah yang di belakang Abu Bakar. Kemudian disambutlah Rasulullah di Kuba, kemudian dia mendirikan masjid pertama kaum muslimin dan beristirahat di sana sekitar 3 hari. Lalu di hari Senin, sampailah Rasulullah ke Madinah. Sampai ke Madinah, kemudian disambut dengan sambutan yang sangat luar biasa dari Ahlul Madinah. Mereka berbondong-bondong menyambut beliau. Sampai-sampai di riwayat itu dijelaskan wanita-wanita itu naik ke sutuh, ke atas rumah. Kemudian anak-anak digendong oleh ayahnya di pundak. Kemudian para budak dilepaskan di jalanan agar menyambut Rasulullah. Mereka berseru, "Ya Muhammad, ya Rasulullah." Ada riwayat lainnya yang mengatakan mereka berdendang, yang tola al badru alaina. Namun riwayat tersebut kurang sahih. Nah, hijrahnya Rasul ini bukan akhir, namun titik awal dari peradaban di Madinah. Nah, kenapa Rasulullah memilih hijrah? Karena Rasul itu memiliki 2 tugas yang sangat penting atau kewajiban bagi Rasul. Yaitu yang pertama, Islam itu bukan agama seperti Yahudi, agama kaum Yahudi saja. Tapi Islam itu agama yang syumul, yang menyeluruh. Jadi semua orang itu berhak untuk mengenal Islam. Tidak bisa kalau misalnya ingin menyebarkan Islam ke berbagai penjuru, namun masih sibuk di internal Quraisy saja. Jadi sibuk disiksa atau diasingkan oleh orang Quraisy. Makanya Rasulullah hijrah ke Madinah dan dibuktikan ketika beliau hijrah di Madinah dan perjanjian Hudaybiyah, beliau mengirimkan beberapa utusan ke beberapa tempat. Di antara Herakli, Mesir, Persia, beliau kirimkan surat untuk mengajak Islam. Dan juga yang kedua, itu sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Pemarsalna ila kafat. Oh, yang kedua, yang tadi itu yang kedua. Yang pertama itu Rasul diperintahkan untuk menyampaikan seluruh risalahnya. Karena ada beberapa risalah itu nggak bisa dijalankan di Mekah. Karena beliau tidak memiliki daulah di sana, tidak memiliki negara seperti hudud, jinayat, jihad. Contohnya saja jihad. Jihad itu kan ada yang difa atau defense. Ketika Abu Bakar melihat Bilal bin Rabah disiksa, maka nggak bisa dia memukul Abu Sufyan atau tuan dari Abu Lahab. Tetapi ya dia diam saja. Karena pada saat itu kaum muslimin belum memiliki negara. Dia ada beberapa syariat tidak bisa dijalankan karena mereka saat itu menjadi minoritas. Tidak memiliki daulah di sana. Nah, karena 2 taklif tersebut, maka Rasulullah hijrah ke Madinah dan sehingga bisa menyebarkan Islam secara menyeluruh dan menjalankan Islam secara kafah. Nah, sampainya Rasul di Madinah, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah yang pertama, beliau membangun masjid. Nah, Masjid Nabawi ini atau masjidnya Nabi, jadi Masjid Nabawi itu berarti masjidnya Nabi atau Masjid Rasul. Beliau ini tidak melakukan hal yang lainnya, tidak melakukan hal yang lain. Namun yang beliau lakukan pertama kali adalah membangun masjid. Dan uniknya ketika memilih masjid ini, orang-orang Madinah sangat antusias sampai-sampai mereka berebutan agar tanahnya lah yang dipilih oleh Rasulullah. Ini menunjukkan betapa cintanya Ahlul Ansor ya kepada Rasulullah. Nah, karena hal tersebut Rasulullah melepaskan untanya dan karena keberkahan unta tersebut dia berhenti di suatu tempat
mirbat. Mirbat itu tempat berjemurnya kurma, penjemuran kurma yang milik dari Sahal dan Suhail. Nah, ini yang adalah dua anak yatim yang diasuh oleh Bani Najjar. Bani Najjar. Nah, Nabi meminta nih sama Bani Najjar agar menjual tanahnya kepada beliau. Atau riwayat lain, Rasul menyuruh Abu Bakar untuk membeli tanah dari Bani Najjar. Lalu jawaban dari Bani Najjar, demi Allah kami tidak membutuhkan uangnya, akan tetapi kami berikan untuk Allah. Jadi beliau berikan, mereka wakafkan tanahnya itu untuk Rasulullah atau untuk Islam. Atau riwayat lain memang dibayar sama Rasulullah. Jadi ada dua riwayat ya. Yang pertama itu Rasul tidak menerima uangnya, yang kedua Rasul menerima uangnya. Rasul tidak memberikan uangnya, yang pertama. Yang kedua, Rasul tidak membayar karena diberikan oleh Ahlu Najjar tadi. Nah, Masjid Nabawi ini menjadi pusat peradaban Islam zaman Rasulullah karena masjid ini bukan digunakan untuk praktek ibadah saja, bukan untuk sholat saja. Namun di sanalah Rasul membimbing sahabat, menjadikan Masjid Nabawi itu sebagai madrasah untuk mentarbiah sahabat. Rasul meriwayatkan Quran di sana, memberikan hadis di sana. Kemudian juga ada beberapa sahabat yang tidur juga di masjid. Makanya kita kenal Ahlu Suffah. Di antaranya Abu Hurairah kan, Anas bin Malik. Nah, kemudian di masjid juga Rasul melatih para sahabat. Jadi saya lupa mencantumkan ya. Ada di hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah melatih panah para sahabat di dalam masjid. Kemudian Rasul sebagai kepala negara menjadikan masjid sebagai parlemen juga. Di tempat bermusyawarah para sahabat. Kemudian tempat menerima utusan-utusan dari negara tetangga. Jadi karena pesatnya kaum muslimin di Madinah dan juga kuatnya pengaruhnya ke sekitar, jadi beberapa kabilah banyak yang ikut kepada Islam, sehingga adidaya itu dua adidaya, yaitu Romawi dan Persia melirik ke Rasulullah, melirik ke Madinah. Nah, beberapa utusan mereka itu disambut di masjid. Yang itu pertama masjid. Yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Jadi kaum muhajirin itu kan mereka bukan orang miskin, kebanyakan orang kaya, seperti Abdurrahman bin Auf. Awalnya saudagar kaya di Mekah. Namun karena hijrah ini, dia tidak bisa membawa seluruh kekayaannya. Dan harta bendanya itu diambil oleh orang-orang Quraisy. Maka untuk mengatasi ketimpangan sosial ini, Rasulullah sebagai kepala negara, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Dan persaudaraan ini ternyata lebih kuat daripada saudara kandung. Karena saudara ini dilandaskan dengan keimanan. Contohnya, Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah. Nah, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, aku adalah kaum Ansor yang paling banyak hartanya. Kalau engkau mau, ambillah setengah hartaku. Kemudian, karena Abdurrahman ini belum punya pasangan, nah, akhirnya Sa'ad ini menawarkan salah satu istrinya. Jadi dia punya beberapa istri. Kalau ada istri yang Abdurrahman inginkan, maka aku akan menceraikannya, kata Sa'ad. Nah, itu menunjukkan betapa cintanya ya, hubungan persaudaraan antar muhajirin dan ansor. Lalu sang pemberi ansor itu dia memberikan dengan ikhlas, dan penerimanya tahu diri, atau penerimanya itu tidak menjadikan hal itu untuk dia bermalas-malasan. Abdurrahman menolaknya dan mengatakan dulani ala suq, kata dia kan, tunjukkan pasar kepadaku. Nah, bermodalkan di riwayat itu beliau bermodalkan satu keju saja menjadikan beliau saudagar kaya. Bahkan sebuah riwayat ketika beliau membagi ahli waris itu, orang-orang capek karena memahat atau membelah batu emas yang dia miliki, saking kayanya beliau. Jadi datang ke Madinah miskin, namun ketika beliau meninggal, memberikan harta waris yang sangat banyak. Yang ketiga, Rasul meletakkan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Nah, karena Islam ini bukan agama ibadah saja, namun merupakan mabda atau ideologi. Dia ada asas-asas politik, ekonomi, dan sosial yang dari Islam. Nah, Ibrahim Hudhud, salah seorang mantan rektor Al-Azhar, beliau mengatakan asas politik, ekonomi, dan sosial ataupun hadharah peradaban Islam itu
tidak lepas dari dua aspek. Pertama, akidah. Akidah ini menjadi hal yang sangat penting karena setiap masyarakat yang memiliki akidah yang benar atau akidah yang kuat, maka dia akan menjalankan tugasnya di masyarakat tersebut dengan benar. Sehingga yang pertama meningkatkan nilai kemanusiaan. Maksudnya dia menjalankan suatu hal, misalnya dia seorang dokter atau dia seorang insinyur, dia menjalankannya itu hanya mengharapkan ridho Allah Ta'ala saja. Nah, apapun hal yang dilakukan mengharapkan ridho Allah, maka akan maksimal. Maka kualitas manusianya akan meningkat. Lalu yang kedua, sistem sosial. Nah, sistem sosial ini ada beberapa hal di dalamnya, poin-poin di dalam sistem sosial dalam peradaban Islam. Pertama, asas dari sistem sosial Islam itu adalah yang pertama al-musawah atau kesetaraan sosial. Nah, baru di Islam ini ada kesetaraan sosial karena sebelumnya itu orang-orang mengenal adanya budak, kemudian adanya derajat kemanusiaan. Lalu datangnya Islam menghilangkan hal demikian dengan cara mungkin kalau kita lihat di Quran atau di hadis atau di kitab fikih, beberapa kafaroh itu ditebus dengan memerdekakan budak. Nah, itu di antara bukti Islam itu menyetarakan sosial. Kemudian Bilal bin Rabah yang awal tidak dipandang dalam Islam memiliki tempat yang sangat spesial menjadi muadzinnya Rasul. Yang kedua, keadilan secara mutlak. Nah, adil di sini dalam Islam tidak pandang bulu. Bahkan kata Rasul, lau anna Fatimah sarakat ya, lakotok tu yadaha kan. Kalau seandainya anakku, jadi ada riwayat, ada Fatimah lain dari Bani Huzaimah kalau nggak salah, itu mencuri, kemudian datang Hudzaifah. Hudzaifah ini adalah kepercayaan Rasul dan juga orang dari Huzaimah tadi, Bani Huzaimah. Kemudian dia meminta Rasul untuk meringankan hukuman dari Fatimah itu. Kata Rasul, kalau seandainya Fatimah yang mencuri adalah anakku, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi keadilan dalam Islam itu tidak main-main, tidak pandang bulu. Bahkan seorang khalifah Ali bin Abi Thalib saja ketika memiliki selisih dengan orang Yahudi, datang ke Qadhi dan Qadhi itu memenangkan orang Yahudi, bukan memenangkan Sayyidina Ali yang pada saat itu menjadi khalifah. Nah, itu bentuk keadilan dalam Islam. Yang ketiga, kebebasan. Jadi hurriyah. Yang pertama hurriyatul i'tiqad, kebebasan kepercayaan, la ikraha fid din. Gak ada paksaan dalam peradaban Islam itu nggak ada paksaan. Yang kedua, hurriyatut tafkir, kebebasan berpikir. Jadi bebas berpikir dalam Islam. Yang ketiga, bebas berbicara. Lalu yang terakhir, asas yang terakhir adalah persaudaraan. Jadi persaudaraan sesama Muslim dan persaudaraan sama manusia. Lalu yang kedua, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Nah, perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah atau Wathiqatul Madinah. Saya mau menampilkan poinnya, namun lupa di sini. Jadi kalau kita lihat Piagam Madinah itu sangat rinci ya. Misalnya Bani Aus tidak boleh melakukan apa-apa. Sangat banyak Piagam Madinah ini. Dan bukan poin-poin seperti misalnya Pancasila yang sangat global. Tapi dia sangat tafsil, sangat rinci. Mungkin di antara sebabnya karena Piagam Madinah ini kan perjanjian dengan orang Yahudi yang suka bertele-tele atau suka mempermainkan dalil. Makanya Rasulullah menuliskan Piagam Madinah itu sangat rinci. Nah, hasilnya sangat jelas. Jadi ketika ada yang berselisih kemudian atau melanggar Piagam Madinah, maka Rasul nggak akan segan-segan menghukum orang tersebut. Contohnya tadi ya Bani Qainuqa yang melawan kaum muslimin atau menghina muslimah, dia diusir dari Madinah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada tanggapan, pertanyaan atau koreksi silakan disampaikan. Terima kasih.
Gimana para asatid? Ada yang mau disanggah silakan atau dikritik. Kalau nggak ada mungkin silakan kepada Pak Dokter. Banget ke saya. Saya nggak ada diskusi. Selesaikan diskusi dulu, baru saya kan cuma menyimpulkan saja. Kalau Oke, misalnya begini nggak ada bisa simpulkan, nggak ada diskusinya. Kan masih dibacakan makalah kan. Diskusikan dulu baru saya simpulkan. oke Pak. Silakan. Cuma saya sarankan begini ya. Tadi penjelasan makalah hanya terfokus pada penjelasan yang peradaban tengah ya. Ya Rasulullah kan. Tidak membicarakan juga. Seharusnya kan peradaban itu di satu komunitas peradaban tengah itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana yang di Eropa? Nah, itu tidak disinggung ya. Karena di masa Islam ini itu apa ya, terjadi interaksi antara dua agama besar ya. Satu yang di Eropa itu ya di situ Rasul juga kan sempat bertemu Heraklius ya, yang ngirim surat itu supaya dakwah masuk Islam itu nggak disinggung kan. Bagaimana peradaban yang ada di situ ya. Kemudian ya tapi yang paling jelas di antara Romawi sama Islam. Tapi Romawi tidak disinggung ya. Bagaimana? Apakah interaksi antara Romawi sama Islam itu bagaimana hubungannya? Itu kan harusnya tapi lebih fokus ke Islam terus ya. Islam terus. Apakah Islam itu tersebar sampai ke Romawi? Ini juga belum jelas. Maksud saya tadi kalau peradaban ini nanti diskusinya coba singgung juga. Kenapa Islam itu tidak tersebar sampai ke Romawinya? Kenapa di Romawi itu dominan Kristen semua? Bagaimana agama Kristen itu kok sampai ke Romawi sana? Sementara antara Islam sama Kristen ini kan lahirnya sama-sama di peradaban tengah kan? Romawi misalnya lahirnya dari Nabi Isa atau kenapa sampai dominannya ke Eropa sana yang bukan tengah? Nah, source ini jelaskan juga tadi kenapa begitu. Nah, Yahudi kenapa yang paling dominan di peradaban tengah ini, Timur Tengah ini Yahudi dan Kristen. Kenapa Yahudi dan Islam. Kenapa Kristen itu agak sedikit apa ya? Mengungsi dia ke Eropa. Karena tadi kan di peradaban di Madinah tadi kan jelas ya. Peradaban Madinah itu kan Yahudi, ya, tadi kan disebut tadi apa tadi pengkhianatan ada orang Yahudi menyingkapkan apa hijab atau roknya orang-orang kan itu kan antara Yahudi dan Islam. Hmm. Tapi kan jarang dibahas tentang misalnya antara Islam dan Kristen. Kenapa peradaban tengah ini dominan Yahudi dan Islam? Nah, kapan mulai tersebarnya ini Kristen ini sampai keluar dari peradaban tengah atau dari Timur Tengah? Ini ya seharusnya dibahas juga peradaban ini. Siapa yang membawanya gitu. Ya silakan silakan diskusikan dulu. Ayo teman-teman, semangat. Eh, Baik, Ustaz. Ya silakan Ustaz, Ustaz Abdul Aziz. eh, kalau dari Ana ya, Ustaz, kalau terkait masalah apa, masalah saham, masalah kisah ya, masalah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nafsan wa ma'nan udah syumul ya, udah sempurna maksudnya. Terkait apa, terkait sejarah sudah banyak ya yang apa yang bisa dijadikan buku bacaan, dan itu sudah fiksasi, sudah fiksasi. Tapi yang sebelum itu mungkin teman-teman
karena kita belajar untuk untuk sebuah penulisan. Dan mungkin di sini contoh seperti abstrak ya. Abstrak itu abstrak yang mungkin di sini seperti kesimpulan ya. Kalau ana lihat sih seperti kesimpulan abstrak gitu. Tidak eh, mencantumkan tujuan atau tidak mencantumkan bagaimana metode untuk sebuah penelitian di sini. Nah, terus mungkin untuk kedepannya kita perlu mungkin dari UDA atau perlu kita sebenarnya hampir setiap pekan ya, setiap pekan pertemuan selalu ngebahas terkait ini gitu, terkait ini. Dan kita emang ta'awun saling membantu untuk saling melengkapi dikala waktu yang sangat sempit ini, kita saling membantu untuk sebuah penelitian dan kedepannya adalah tesis. Itu untuk syarat kelulusan kita dalam pasca sarjana ini. Nah mungkin itu kita perlu lebih teliti, atau bisa mungkin kita kita untuk kelas kita aja buku yang jadi panduan PTIQ gitu. Kalau ada PDF-nya minta PDF-nya, ataupun buku yang bersifat fisik gitu lewat Gojek untuk sekedar standarisasi kita di kelas kita kayak gitu. Jadi tidak berkutat dengan penulisan gitu. Walaupun penulisan itu untuk secara kerangka ya, tapi secara tulisan kadang tipe kadang itu kan itu juga bisa menjadi sebuah masukan dari teman-teman untuk penulis. Nah, terkait substansi untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kalau untuk sejarah Nabi ya, kalau untuk sejarah Nabi itu kalau menurut udah sebuah hal yang baku gitu kalau untuk sejarah Nabi ya. Tetapi bagaimana sekarang dulu Nabi Islam gharib, tidak terkenal gitu. Tapi sejak kemunculannya Nabi Muhammad SAW dan mencantumkan bendera tauhid di Madinah, itu seolah-olah Madinah menjadi titik pusat kebudayaan, peradaban, dan titik pusat sebuah keilmuan, perdagangan, ataupun dalam kehidupan, baik maknan ataupun secara zahir. Nah, bagaimana kalau disinggung di Indonesia dan khususnya peradaban di modern seperti ini, bagaimana pengawasan atau memasuki nilai-nilai keislaman itu, memasuki nilai-nilai keislaman itu, sehingga walaupun tidak semuanya itu masuk seperti seperti asas khilafah, contoh seperti demokratis, yang mana demokratis itu menimbulkan rasa liberalisasi gitu. Demokrasi yang kita anut di negara kita menimbulkan paham liberalisasi, sebuah kebebasan. Akan tetapi bagaimana kita mau sharing atau berdiskusi bagaimana step kita untuk menanamkan nilai-nilai itu, sedangkan pada era sekarang anak-anak itu lebih menyukai nilai-nilai yang dikandung atau yang disebarkan oleh orang-orang Cina, contohnya game, orang-orang Barat, contohnya pornografi seperti itu. Nah, bagaimana mencantumkan setidaknya generasi kita itu bisa memahami walaupun kita tidak berada di asas khilafah, tetapi kita berada di kungkungan demokrasi.
Seperti itu. Bagaimana stepnya untuk menurut antum untuk menyadarkan nilai-nilai Islam, membangkitkan nilai-nilai Islam pada era sekarang gitu ya, khususnya di generasi kita. Baik, syukran. Izin menjawab Ustazah Diana. Untuk permasalahan penulisan, insya Allah akan kami koreksi kembali, terutama khususnya yang abstrak tadi. Kemudian permasalahan kedua, karena kita kan memang dari sejarah itu mengambil mauidhah kan, mengambil pembelajaran. Bagaimana cara kita mengaplikasikan dari sejarah ini kepada anak-anak di zaman kita sekarang? Nah, kalau kita kembali merujuk kepada makalah tadi, kita bisa melihat di pendapatnya Dr. Ibrahim Hudhud. Dan asas khilafah itu bukan menjadi asas poin penting, namun dia hanya menjadi manhaj saja, thariqah saja. Tapi asas yang penting dalam Islam itu menanamkan dua hal. Pertama, akidah. Yang kedua, sistem sosial atau akhlak lah, sistem sosial ini. Nah, akidah ini harus ditanamkan ke anak kecil, mulai dari anak kecil itu ditanamkan akidah. Sehingga imbasnya nanti ke depannya, mau gimana pun sistemnya atau lingkungannya, kalau akidah seorang anak itu sudah kuat, maka tidak akan menggoyahkannya. Misalnya masuk, seperti yang dicontohkan sama Ustaz Abdul Aziz tadi kan, masuk produk Cina seperti game atau pornografi dan lain-lain. Nah, kalau akidah itu sudah kuat, maka dia tidak terpengaruh karena dia merasa yang mengawasinya adalah Allah gitu. Dan Allah tidak di mana-mana atau tidak di mana-mana. Tidak di mana-mana dan tidak di mana-mana gitu kan. Allah selalu mengawasinya, Allah selalu melihatnya, makanya dia merasa muraqabatullah dan merasa khauf dan rojak kepada Allah, sehingga mau gimana pun lingkungannya, selama dia masih merasa diawasi oleh Allah, maka akan gimana ya? Akan kuat dia, nggak terpengaruh dengan budaya yang masuk. Yang kedua dari segi sosial, nah mulai ditanamkan kepada anak tersebut, kita itu sama, tidak ada yang membedakan. Atau misalnya harus berbuat adil. Kemudian Islam itu mengajarkan tidak memaksa orang dalam berkeyakinan. Sehingga outputnya anak tersebut ya menjadi orang yang tasamuh, yang saling bertoleransi, tidak berlebih, tidak terlalu tasdid, nggak radikal. Nah, jadi mungkin pendapat Ana ya, lebih kepada tarbiyah. Tarbiyah itu sangat penting. Dan khususnya tarbiyah mengenai agama. Jadi sebelum dia bertahap ke bidang apapun, misalnya kedokteran atau dia ingin menjadi umaro, ingin menjadi pejabat, kalau akidah sudah kuat, insya Allah dia akan terjaga menjadi pejabat yang adil atau yang tidak korupsi, atau menjadi dokter yang berkhidmat dengan umat dengan khidmat yang mencari Allah Ta'ala, sehingga tidak didapati misalnya orang nggak bisa berobat karena nggak punya BPJS atau nggak punya uang, atau misalnya orang nggak adil, merasa tidak diadili di mahkamah karena tidak punya uang atau lain-lainnya. Nah, karena akidah itu sangat penting, maka harus ditanamkan sejak kecil dan ditanamkan sekuat-kuatnya. Mungkin itu sih, wallahu alam. Kalau ada tanggapan silakan disampaikan. Oh ya, poinnya tadi Ya, tuh khilafah dan demokrasi, mungkin itu khilafah itu bukan asas ya, namun dia hanya toriko, hanya manhaj saja, Ustaz. Karena nggak disinggung sama sekali sama Ibrahim Hudhud juga. ya Ustadz Ibad atau Ustazah Diana. Ya, Ustaz. Saya di sini bukan ingin menanggapi ya, tapi apa ya, bertanya atau ingin memastikan yang mendasari penulis untuk membuat tema ini kan
tema ya, tema yang sudah ditentukan oleh Pak dosen. Ini kalau dipecah menjadi judul, banyak ragam yang bisa diulik dari tema yang ditentukan oleh dosen ini. Pertanyaannya, apa yang membuat penulis apa meneliti tentang ini, padahal kan isi dari penemuan ini itu udah hal biasa sebenarnya ya. Kita baca, kita dengar, kita kaji gitu. Jadi kalau yang udah lihat ya, yang udah baca, eh, belum ada kebaruan di sini gitu. Andaikan profetik peradaban, puncak peradaban Nabi itu lebih spesifik membahas tentang hal yang unik, ya itu, ini saran ya, alangkah lebih bagus gitu daripada membahas perjalanan Nabi dari Makkah sampai ke Madinah. Itu hal yang eh, biasa kita dengar seperti apa yang udah sampaikan tadi. Selain itu juga apa ya, nggak tuntas jadinya ininya, apa ya, sepotong-potong gitu, sepotong-potong ini pembahasannya, jadi nggak komprehensif. Alangkah lebih bagusnya ya seperti yang udah sampaikan tadi, dispesifikkan. Ini barangkali masukan buat eh, pemakalah ke depannya gitu. Karena yang ada di setiap RPS itu kan masih secara umum gitu. Kalau kita pecah menjadi judul, itu bakal banyak judul yang bisa kita kita ulas dari situ sehingga menemukan penemuan baru. Jadi yang namanya apa ya, penelitian ya itu kan apa ya, untuk menciptakan, untuk menemukan kebaruan gitu loh. Teman-teman di sini udah percaya semua yang ada di makalah pasti sudah pernah tahu ya, sudah pernah baca, eh, bahkan sejak dari SD kali ya sudah pernah baca tentang isi makalah ini. Alangkah lebih bagusnya ya kalau apa ya, apa yang diteliti itu menemukan kebaruan gitu yang belum banyak diketahui orang lah setidaknya gitu. Gitu sih, Ustadz Ibad dan Ustazah Diana. Oke, Ustazah Diana mau menanggapi atau? Ya, untuk judul ya, udah. Awalnya kan kita ini ya, mungkin masih bingung ya pertama. Nah, terus sampai akhirnya kita diskusi sama Ustadz Ibad. Ustadz Ibad, masalah tentang judul. Nah, kemudian kita emang tidak diganti lagi sih. Kita memang make judul yang sudah ada di RPS. Mungkin nanti setelah dari sini kita bakal perbarui lagi bersama Ustadz Ibad gitu. Begitu sih, udah. Mungkin Ustadz Ibad Eh, menambahkan. Satu lagi, satu lagi, tinjauan ininya, pustakanya. Artinya kan kalau ingin neliti itu pasti ada tinjauan pustaka gitu kan. Berdasarkan dari situ kita neliti. Kalau misalnya sudah pernah diteliti orang, ditulis orang, ngapain kita tulis lagi gitu. Barangkali udah yakin, pasti kalian ada tinjauan pustakanya gitu. Ada basis ininya. Kenapa nulis ini gitu. Boleh sekalian, Ustadz Ibad. eh Kalau maksudnya gimana? Ustaz, Anda belum paham, Ustaz. Eh, ini kan dari awal nggak ada paham ininya poinnya. Poinnya itu nggak ada pembaruan, itu bukan? Ya, kebaruan dari penelitian ini apa gitu. Itu salah satu Eh, poinnya. Mungkin yang pertama itu dari segi mensohikan sebuah riwayat, Ustaz. Karena namanya sejarah itu kan kita akan sulit memverifikasi ini benar atau salah jika harus misalnya asar yang ditinggalkan atau benda-benda yang ditinggalkan.
bener nggak sih Rasul itu misalnya lahir di Mekah atau lahir di Madinah? Karena banyak tuduhan Rasul ini hanya sosok yang eh, dibuat-buat oleh orang Arab untuk menaikkan derajat mereka gitu. Nah, karena nggak ada bukti-bukti yang otentik, misalnya seperti eh, apa bukti Rasul berjalan dari Mekah ke Madinah, hal yang maksudnya benda yang bisa dilihat membenarkan hal demikian kan nggak ada. Nah, makanya sejarah yang diriwayatkan kepada kita, kalau kita lihat kitab ulama itu dari Ibnu Katsir misalnya, atau dari Ibnu Hisham tadi, semuanya terkait dengan riwayat, dengan periwayatan. Nah, kami berupaya menyampaikan di sini adalah sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih dan sharih mengenai riwayat sejarah Rasul, sehingga nggak ada yang apa namanya berlebih-lebihan sehingga menjadikan hal itu sebagai bahan oleh orang-orang yang tidak mencintai Islam untuk menuduh Islam gitu. Lalu yang kedua, pembaharuan yang kedua menurut saya ya, kita mengambil di sini eh, dua poin besar dari periode Mekah dan Madinah. Ada hal yang sangat menarik di Mekah. Rasul bagaimanapun kondisinya tidak pernah melawan gitu, tidak pernah membunuh orang Quraisy. Nggak ada ceritanya. Di Madinah ketika beliau punya daulah atau punya kekuasaan, baru beliau punya hukum di sana. Nah, makanya hal ini bisa menjadi tolak ukur bagi keislaman kita, sehingga nggak ada orang radikal misalnya tiba-tiba mau hakim sendiri, mau mengkisos sendiri gitu kan, atau mau merajam sendiri karena dia memahami Al-Quran secara zohirnya saja. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya saya mengutip juga di sini pendapatnya Ibrahim Hudhud, bahwasanya asas peradaban Islam itu bisa digunakan di zaman kita sekarang. Karena asasnya itu bukan khilafah seperti yang orang-orang sampaikan. Jadi kalau mau peradaban Islam kembali harus khilafah, harus kembali kepada khilafah gitu. Sedangkan asas Islam itu ya dua tadi, akidah dan juga menanamkan asas asas sosial Islam. Nah, dari sana bisa diaplikasikan berarti di zaman kita sekarang. Orang kuat akidahnya sehingga dia mengimplementasikan akidah tersebut di kehidupan sosialnya menjadi masyarakat yang berbudaya dan berkepribadian Islam. Nah, mungkin itu sih. Karena mau tanya Ustadz, boleh sama Ustazah ya. Kedengaran suaranya Ustadz? Oh ya, Ustazah. Ya, silakan Ustaz juga. Iya, kalau selama zaman Rasulullah itu surat diplomatik kemana saja yang pernah dikirimkan oleh Rasulullah? Izin menjawab ya Ustazah Diana. Silakan. Ya, silakan Ustaz. Mungkin kalau kita lihat kalau surat diplomatik pertama ya, kalau dalam sejarah itu yang saat Rasul di Mekah bisa kita lihat Rasul mengirimkan eh, utusannya ke Madinah. Itu ada Mus'ab bin Umair. Atau Rasul mengirimkan beberapa sahabatnya, di antaranya saudaranya sendiri kan, Ja'far bin Abi Thalib ke Habasyah untuk meminta suaka gitu. Dan Rasul sendiri meminta atau Rasul pergi dengan Zaid bin Harithah ke Taif meminta suaka juga. Karena saking dahsyatnya serangan orang Quraisy itu kepada kaum muslimin. Dan sudah musmakul lah, sudah nggak masuk akal siksaan mereka itu kepada kaum muslimin. Nah, itu saat di periode Mekah. Saat di Madinah, Islam sudah menjadi agama dan negara. Sehingga diplomatik kepada tetangga sebelah itu, khususnya pada saat perjanjian Hudaibiyah, perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy, Rasul mengirimkan utusannya ke beberapa tempat. Di antaranya ke Romawi, itu bisa kita lihat di Sahih Bukhari, termasuk kitab-kitab pertama atau bab pertama, ya Rasul mengirim surat kepada Heraklius. Kemudian Herakli memanggil saudara Rasul yang sedang ke
ke Romawi pada saat itu dan dipilihlah Abu Sufyan. Nah, itu diantara bukti tuh, bukti bahwasanya Rasul mengirimkan surat kepada beberapa pemuka negara-negara tetangga. Ada yang menerima seperti Raja Najasyi, ada juga yang menolak. Dan ini menunjukkan apa izzah Islam atau kemudian Islam ketika dia memiliki daulah tersebut. Karena kalau kita lihat contohnya surat yang Rasul kirimkan kepada Hirokli, bahasanya Hirokli ya, bahasa artinya mungkin Heraklius. Yang Rasul kirimkan kepada Heraklius itu setelah Herakli bertanya-tanya kepada Abu Sufyan tentang sosok yang mengirimkan surat tersebut, dia mengatakan, jika benar yang engkau katakan, maka orang tersebut yang akan duduk di tempatku sekarang. Artinya Islam akan menguasai Romawi. Nah, itu kata-kata tersebut pernah didengar Abu Sufyan ketika dia menyiksa kaum muslimin. Dia mengatakan, oh ini orang yang mau menaklukkan Persia dan Romawi. Karena posisinya Persia dan Romawi adalah negara adidaya. Yang mengatakannya adalah mantan budak. Bilal bin Rabah, kemudian Yasir, keluarga Yasir. Nah, ini dijadikan lelucon oleh orang-orang Quraisy. Oh, ini orang yang akan menaklukkan Romawi. Nah, setelah Islam punya daulah, punya negara, hal tersebut Abu Sufyan dengar bukan dari kaum muslimin, namun dari Heraklius. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda kemudian Islam ketika dia memiliki sebuah negara atau dia diterima oleh suatu kelompok. Nah, di antara sebab kenapa Rasul memilih Madinah juga karena Ahlul Madinah sangat menerima Islam, berbeda dengan Ahlul Taif yang menolak sepenuhnya, atau Ahlul Habasyah dia memberikan suaka namun tidak menerima agama gitu. Karena dia sudah mengadopsi agama Nasrani. Mungkin tadi sama Pak Dokter ditanya ya. Nah, agama Nasrani memang dengan agama Majusi saling apa namanya berperang atau saling bertolak belakang. Agama Majusi di Persia dengan agama Kristen di Romawi. Dan antara anak-anak Romawi itu ya Yaman tadi, Yaman, Habasyah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Atau ada tambahan dari Ustazah Diana, silakan ditambahkan. Baik, San. Dari Ana satu lagi ya. Ana malah terfikir bagaimana apa sejarah Rasul itu, karena sejarah Rasul yang kita emang udah baca secara apa, baik itu Rohikul Mahtum ataupun yang lainnya, atau Ibnu Hisham contohnya. Tapi Ana lebih kepikiran bagaimana hikmah-hikmah yang dicantumkan atau mafahim yujibu antusahaha fi ta'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi faham-faham atau yang perlu diluruskan terkait tuduhan yang antum tadi katakan, bagaimana Rasul itu hanya sekedar ini, tudingan-tudingan seperti itu. Malah itu yang menjadi masukan di benak Ana ya, dan itu malah hal yang dibutuhkan gitu. Contoh seperti buku yang ditulis oleh Rawa'i'us Sirah oleh Aid Al-Qarni. Contoh seperti bagaimana Rasul itu sifat umi, akan tetapi atau fawaid atau hikmah Rasul itu uzlah ya. Kan di Aid Al-Qarni itu dijelasin Rasul itu uzlah bukan hanya takhonnus sebenarnya, akan tetapi uzlah dari kesyirikan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh Ahlul Mekah. Itu mungkin saran anak rasa lebih dibutuhkan gitu, atau tuduhan-tuduhan yang ditudingkan oleh misionaris kepada agama kita atau khususnya ke Rasul, baik ke dirinya atau ke syariatnya, tetapi kita menjabarkan tudingan-tudingan itu ataupun mengambil dari sejarah, akan tetapi bagaimana korelasi terkait hukum-hukum yang berada dan sejalan di zaman kita gitu. Contoh seperti itu. Itu saran dari anak. Syukur. Syukran. Terima kasih sarannya Ustaz Abdul Aziz.
Masih boleh lagi, ini sebentar lagi sebelum ke Pak dosen. Ini apa ya, menyangkut tadi statement dari Ibrahim Hudhud yang melandasi majunya umat atau sebuah bangsa itu harus dilandasi dengan monoteisme ya, ketauhidan. Ada lagi tadi, ada 3 poin tadi, ada 2 atau 3. Apa tadi? Yang kedua, Ustadz Ibad, suaranya? Oh iya, yang kedua itu sistem sosial, asas asas sistem sosial. 2 aja ya tadi ya, tauhid Iya, secara sama garis sosial. besar dua nih, Bang. Iya, ini apakah relevan ya kita ketika kita jauh ke Eropa, di mana ya kalau kita lihat kemajuan dari apa sudut pandang ekonomi, ya ekonomi, teknologi, umat Islam itu jauh loh tertinggal gitu. Oke lah kita nggak sepakat harus dengan khilafah gitu. Tapi kita tahu orang Eropa itu ya nggak mengenal Tuhan. Kalau sosial oke gitu. Jadi apakah statement itu relevan gitu? Harus harus memang mengenal ini monoteisme untuk kemajuan sebuah umat, sebuah bangsa gitu. Faktanya ya kayak ini bertolak belakang dengan kemajuan yang ada kita lihat di Eropa gitu. Karena kita melihat ya umat Islam ini ya ikut mereka sekarang gitu. Jadi Hmm. tauhid apa kemajuan yang berlandaskan tauhid itu dikemanakan gitu loh. Gimana, Ustaz Ibad? Makanya beliau itu sebelum membahas tentang asas hadaratul Islam, beliau bahas dulu hakikatul hadarah itu apa. Nah, apakah kemajuan dari segi tauhid itu bisa dibilang hadarah atau yang bagaimana? Kalau misalnya kita lihat kaum muslimin sekarang tertinggal atau misalnya malah mengikut Eropa, ya kalau kita mungkin bisa bisa beralasan dulu-dulu kita gimana gitu kan, indah kunna udhoma gitu. Ya dulu kita pernah menjadi bangsa yang apa ya, yang emas gitu dari segi pendidikan, ekonomi, habis itu politiknya kan zaman kekhilafahan. Eh, lalu permasalahan akidah tadi ada kaitannya nggak gitu kan? Nah kita harus pahami dulu tadi kan yang pertama tuh hadoroh yang sebenarnya seperti apa gitu. Apakah hadoroh yang seperti Eropa sekarang atau tidak? Karena kalau kita pikir-pikir lagi Ustadz, dari segi kita bandingkan hadoroh kaum muslimin yang dahulu gitu, yang mereka menjalankan peradabannya sesuai dengan syariat, sesuai dengan akidah gitu. Dan juga orang Eropa sekarang yang menjalankan peradabannya, efeknya itu seperti apa gitu. Karena mungkin mereka maju namun memajukan diri sendiri, memajukan kelompok mereka sendiri. Kalau kita lihat kan sekarang kita dimonopoli dari segi ekonomi, ya kan, dari segi pendidikan. Contohnya mata uang gitu kan, eh, kita dijajah dengan dolar gitu. Nah, saya nggak paham di masalah itu sih. Atau misalnya ketika saudara kita di Palestina diserang, kita nggak bisa apa-apa gitu. Ketika Amerika memfakto tidak menyetujui, jadi kita nggak bisa apa-apa. Kemudian efeknya misalnya mereka menerbitkan motor. Nah, di sana mereka memajukan diri sendiri, memajukan orang yang membuat gitu atau kelompok yang membuat. Beda dengan Islam karena dilandaskan dengan akidah, semua itu diharapkan ridho Allah Taala, maka banyak sekali kalau kita temukan karya kaum muslim itu dituliskan di sana, ya saya berikan ini kepada umat mengharapkan ridho Allah Taala saja gitu. Di antaranya karya yang dipakai sampai sekarang yang seperti Ibnu Sina, kemudian dari filsafat banyak sih kayak Ibnu Rushd, Al-Ghazali, kemudian ada Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi dan lain-lain kan. Jadi mungkin dari awal harus dibahas peradaban yang sebenarnya itu seperti apa. Baru kita masuk ke kenapa kaum muslimin tidak 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 bisa maju sekarang. Mungkin itu sih. Taib Ustaz. Ana nama yang satu ya. Ya, Fadol Ustaz, Fadol. Taib, terkait yang antum menjadikan buku referensi seperti itu, sepertinya itu
sepertinya klasik gitu, sepertinya klasik. Kalau 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 Ana ngebandingin sama apa, sama karangannya Yusuf Al-Qardawi yang hal al-Islami atau konsep Islam utama untuk umat, itu malah apa, sebuah konsep bagaimana Islam diawali dengan keterbelakangan Islam dan konsep-konsep dan solusinya itu malah bukan hanya sekedar tauhid, sekedar tauhid itu. Bahkan Imam Al-Qardawi ngasih 6 konsep ya, 6 konsep bagaimana konsep Islam, tetapi yang tertuju atau kajiannya itu adalah baik kemajuan dalam bidang apa, pengetahuan, ekonomi, militer, bahkan bahkan politik juga, politik luar negeri, dalam negeri. Yang terakhir itu perundang-undangan itu mungkin dibahas di sana, dan itu bab terakhir. Nah, mungkin itu bisa menjadi referensi antum terkait apa, terkait ini, terkait bagaimana kemajuan Islam bukan hanya dilandaskan dengan ketauhidan, atau lebih Islam itu bukan hanya berkutat dengan itu gitu. Akan tetapi kita berdaya saing dengan dunia barat seperti apa, dan itu mungkin itu termaktub di kitab beliau gitu, di kitab Yusuf Al-Qardawi. Kalau di terjemahannya ada udah bukunya, adalah konsep Islam, konsep Islam adalah solusi utama untuk umat, seperti itu bukunya. Baik. Ini sih menanggapi saya. Karena mungkin dari 6 konsep tadi ya, seperti apa, konsep politik ya kan, konsep keamanan negara gitu. Rasanya semuanya itu di dalam akidah itu lebih umum lah daripada 6 konsep tadi. Makanya saya hanya mencantumkan akidah. Karena mungkin kita berpikir kalau orang mempelajari akidah dalam-dalam gitu, atau sibuk belajar akidah sehingga dia terbelakang di keilmuan yang lainnya. Padahal akidah yang dimaksud adalah akidah ubudiyah, bukan akidah ilahiyah. Kayak filosof gitu kan, ahlul kalam, mereka memang membahas akidah namun dari segi ilahiyahnya, dari segi sifat ketuhanan segala macam. Namun yang dimaksudkan di sini, akidah di sini adalah akidah dari segi ubudiyah. Maksudnya ya dia meyakini bahwasanya dia diutus ke dunia ini sebagai khalifah dan untuk beribadah. Sehingga dia akan berusaha sebagai khalifah memajukan bumi, membuat suatu kemajuan, membantu sesama gitu kan. Nah, itu konsep seperti itu ya konsep yang dijelaskan karena akidah. Atau misal seperti konsep politik gitu. Kepada siapa saja kita boleh berteman, boleh berwala gitu, boleh barok. Nah, itu kan konsep akidah. Artinya menaati semua yang Rasul sampaikan, Rasul perintahkan gitu, dan Allah katakan. Atau konsep misalnya militer. Kita bisa lihat ketika Khalid bin Walid atau Muhammad Al-Fatih atau Udah Sahabat tab ya? Al-Ayyubi. Ya, Zat. Udah tab ya? Ini 30 yang ini tadi Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat bagaimana izzah kaum muslimin ketika mereka berdialog dengan, menjadi delegasi gitu, berdialog dengan orang-orang kafir, dia bisa menunjukkan izzahnya, bisa berani gitu, nggak takut. Nah, itu karena akidah yang kuat. Jadi menurut saya yang pembagian Syekh Yusuf Al-Qaradawi tadi ya, semuanya itu ya berkutat ataupun di bawah dari akidah. Nah, kemudian dibahas oleh Ibrahim Hudud ini, dia lebih ke umumnya, jadi umum dan khusus sih. Sehingga bisa mungkin dimasukkan nanti pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai tafsilan dari kitabnya Ibrahim Hudud. Allahu a'lam. langsung aja. Ini kalau memang nggak ada lagi yang ingin speak,
boleh diserahkan langsung Ustadz Ibad ke Pak dosen. Berhubung ini udah sebentar lagi ya waktunya. Oh ya, Oke, baik. Terima kasih ya. silakan. Sudah selesai ya? Ya, silakan Pak dosen. Baik, terima kasih ya. Saya hanya menyimpulkan saja diskusi, meskipun sudah lebih apa ya, bukan lagi membahas spesifik tentang ke Rasul ya, sudah masuk ke abad pertengahan. Pertengahan itu masa Islam pernah jaya, itu bukan dari ruang lingkup diskusi pada hari ini ya. Eh, saya ingin menyimpulkan dari ada buku ya, buku yang menarik tentang sejarah peradaban Islam masa Rasul ini ya. Kemarin minggu lalu kita pembahasannya selesai dari Ibrahim ya. Ibrahim lompat langsung keturunan terakhirnya ya, Nabi Muhammad gitu, yang menjadi tokoh agama. Ada buku yang bicarakan tentang itu, tapi sayangnya buku ini bukan ditulis dari apa orang-orang Islam. Ya dia nggak beragama juga ya, ateis ya, Karen Armstrong. Bukunya itu Sejarah Tuhan. Nah, ini saya punya bukunya juga. Nah, coba ini bisa di-download juga ini. Karen Armstrong nih. Nah, ini kelihatan ya. Ini ada buku yang bagus ini, Karen Armstrong. Dia orang dulu dulu dia beragama ya, sempat jadi biarawati karena apa namanya perenungan sangat mendalam ya, semuanya agama ya lebih ke apa ya, plural ya, kayak sama, sehingga dia memutuskan jadi ateis ya. Jadi dia membahas ini ya lebih apa, lebih proporsional ya, tidak mendukung suatu agama. Dia hanya membahas tentang ini aja, sejarah Tuhan. Ya peradaban yang diemban oleh Rasul Muhammad itu ya ya cuma ini aja kan, Tuhan, sejarah Tuhan gitu. Ini aja Tuhan. Kalau masalah moral ya, akhlak itu ya yang diajarkan Rasul, nah, tokoh-tokoh sebelumnya juga sudah memiliki akhlak yang sangat luar biasa, bukan hanya Rasul. Kebetulan karena kita orang Islam, yang jadi panutan kita ya Rasulullah Muhammad kan. Tapi ada tokoh-tokoh hebat selain Rasul juga. Ya kalau masalah moral etika bagus ya. Misalnya di apa? Hmm, siapa ya yang terkenal tokoh-tokoh yang sebelum Rasul? Ya nabi-nabi sebelumnya tentunya ya, Nabi Isa ya, kemudian Yahya, Zakaria, nabi-nabi yang 25 itu kan ya sama, dia itu akhlaknya seperti Rasul. Tapi yang ingin disampaikan di sini ya tentang Tuhan, sejarah Tuhan. Sejarah Tuhan itu yang berubah-ubah. Ya, mulai kita kemarin makalah Nabi Nuh itu kan masalahnya Tuhan juga ya. Tuhan masa patroh ya, kekosongan kenabian, Tuhannya berubah ya dengan bertambahnya komunitas. Karena sudah komunitas bertambah, manusianya jadi banyak, pemikiran jadi banyak, Tuhan pun berubah dia bentuknya, secara pemikiran, secara ideologinya berubah. Dia bahas di sini nanti langsung di ini ya, misalnya daftar isinya. Daftar isinya langsung ke sini deh. Ini pada bulannya, ini berarti makalah ya masa sebelum Nabi Nuh. Tuhan yang satu, ini ya misi Nabi Nuh. Cahaya bagi keumuman Yahudi, ya. Sebenarnya Tuhan itu dulu satu, masa patroh dengan banyaknya komunitas. Tuhan itu nggak jadi satu lagi sesuai dengan pemikiran orang. Nah, itu kan Tuhan itu berbentuk-bentuk setiap masanya. Semakin banyak komunitas, semakin banyaklah bentuk Tuhan. Karena pemikiran kepala manusia makin banyak kan. Jadi Tuhan itu kan suatu hal yang tidak terlihat, tapi suatu yang didambakan manusia. Karena sesuatu kekuatan yang apa ya, yang memang dibutuhkan manusia gitu. Jadi kekuatan itu sesuai dengan persepsinya gitu. Banyak orang gitu. Baru masuk yang Yahudi pertama. Nah, kalau dan Yahudi ini kan komunitas Yahudi ini kan anak dari Ishak ya, ya apa namanya, Ibrahim ya, punya ya, anak Ishak sama Ismail. Kemudian Ishak itu punya anak lagi, Yakub. Yakub itulah Israel ya. Salah satu anak Yakub itu kan diberi gelar Israel ya. Israel itu Isra itu yang berjalan, Elia itu bahasa Ibraninya kan Tuhan. Israel itu berarti orang yang berjalan menuju Tuhan. Israelia, Elia itu kan Tuhan bahasa Ibrani. Makanya Yakub itu salah seorang yang memang dia getol untuk mencari Tuhan ya, sesuai yang diajarkan Nabi Ibrahim.
Ya, punya anak 12 ya. Apa Ishak Yakub tadi 12. Nah, salah satunya ini kan. Salah satunya Yehuda. Nah, dia buat di sini petanya itu. Kapan ini terpecah nih, deh? Kerajaan Israel dan Yehuda. Nah, ini pembahasan masa Nabi setelah wafatnya Nabi Nabi Daud. Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini adalah sosok nabi yang raja tapi nabi juga. Daud itu kan raja. Daud ini salah satu nabi kebanggaan orang-orang Yahudi. Selain nabi, rajanya Yahudi juga. Sehingga benderanya Israel itu kan bintang Daud ya. Star David itu kan benderanya Israel kan bintang Daud. Kemudian Daud punya anak Sulaiman. Sulaiman wafat habis raja mereka. Jadi mereka ini sampai sekarang ya menunggu raja baru kan. Raja yang lahir dari generasi keturunan Daud tadi itu. Nah, ini kan terpecah. Setelah mati Sulaiman terpecah dia. Nah, si Yahudi ini atau Yehuda di sini dia buat kerajaan sendiri kan. Kerajaan Israel dan Yehuda. 12 anak Yakub ya terpecah satu buat kerajaan sendiri Yehuda. Ini jelasnya. Betul. Maka ada non Yehuda di sini makalah apa namanya non Yehuda cahaya bagi kaum non Yehuda ini orang yang mendambakan Tuhan yang satu, tapi Yahudi ini dia sedikit menyimpang ya, apa sedikit membuat komunitas baru, membuat Yahudi ini menjadi raja baru. Nah, ini pertanyaan yang tadi ini kan. Sampai pada akhirnya datang seorang nabi yang mengajarkan tentang ya kembali lagi tentang kepada ajaran kasih ya, itu kekristenan. Karena yang terukur oleh sejarah yang sama-sama dalam masa rentang Masehi itu hanya ada dua nabi. Yang Masehi ya kalau sebelum Masehi kan nabi-nabi sebelum Nabi Isa. Kalau Nabi Isa dan Muhammad itu sama-sama Masehi dia. Karena patokan Masehi ini kan diangkatnya Nabi Isa ke atas langit itu patokannya satu Masehi. Kenaikan Isa Al-Masih itu satu Masehi. Nabi Muhammad lahir 5 abad setelah itu, di makalah tadi 571 ya. Jadi dua nabi yang dia ukurannya rentangnya Masehi ya. Satu Masehi Nabi Isa, Nabi Muhammad 5 Masehi atau abad 6 awal Masehi ya, 5 akhir Masehi 571. Kenapa Kristen itu menjadi Trinitas? Ini dijelaskan di sini, silakan baca sendiri. Ternyata Kristen itu awal mulanya itu Tuhannya satu, karena kan di sini Tuhan yang satu. Kenapa menjadi Trinitas? Karena masuk pemikiran-pemikiran filosofis. Ini dari sini ada dibuat nih. Tuhan para filosof. Jadi filosofis-filosofis ini ya mulai dari Sokrates ya pikiran-pikiran itu berkembang. Ada materi, ada imateri, sehingga sosok Tuhan itu nggak bisa satu. Makanya ada Tuhan anak. Jadi awalnya dari filsafat, filosofis. Gara-gara filsafat itu membuat wujud Tuhan itu menjadi tiga. Nah, itu abad ketiga, keempat, kelima itu sudah mulailah Tuhan Kristen itu menjadi tiga. Awalnya ajaran Nabi Isa itu Tuhan itu satu. Masuk unsur filsafat, Tuhan jadi Trinitas. Masuk Rasulullah, keesanan Tuhan, ini masuk Nabi Muhammad ya halaman 186. Jadi Nabi Muhammad itu secara peradaban itu menghancurkan filsafat itu. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad itu berdakwah pikiran filosof-filosof itu harus dihilangkan ya. Gak ada yang namanya pikiran filosof tiga jadi satu, satu jadi tiga. Itu yang diinginkan sebenarnya. Sehingga membalikkan ya asas Tuhan itu ya tunggal satu, tidak ada pemikiran filsafat. Jadi dia makanya keesanan Tuhan Islam. Disitulah Nabi Muhammad yang berdakwah. Dan dia tunjukkan jalur-jalurnya ya. Kemana ini dia misalnya migrasinya agama ini ya. Ini ada peta-petanya kan. Timur Tengah kuno kan ini. Timur Tengah kuno. Inilah awal mula peradaban manusia masalah agama ini Timur Tengah kuno ini semuanya. Bersebar. Nah, ini sebelum Nabi Muhammad ya. Sebelum Muhammad. Kerajaan Israel dan Yehuda terpecah. Ya, ini masa Nabi Daud, Nabi Sulaiman terpecah. Mati mereka terpecah. Terus ini. Kristen dan Judaism. Kristen dan Judaism. Siapa yang membawa ajaran Kristen ini bisa sampai ke Eropa? Ini kan Eropa ini. Ya ternyata kalau kita ke apa? Ke yang kemarin Paus datang, yang 1 bulan lalu ya, yang di apa ke Indonesia. Nah, itu dia kan di Vatikan. Di Vatikan itu ternyata nama ini yang pertama ini.
Santo Paulus. Jadi Santo Paulus itu rasul pertama ya. Kalau Paus sekarang itu yang sudah keberapa? Saya nggak tahu tuh yang Fransiskus kemarin datang itu. Ini yang pertama. Jadi dialah yang menyebarkan ajaran eh, Yesus ya ke sini nih. Nah, ini yang ada bentuk-bentuk salib nih dia ngajarkan ke Eropa. Terus dia sebarkan, tersebar kan. Kota-kota tempat Santo Paulus menyebarkan agama ya Kristenan. Tentunya ini orang bagus ini Santo Paulus sebenarnya. Dia mengajarkan yang bagus. Nah, disinilah apa perbedaan antara Yahudi dan Kristen, perjanjian lama dan perjanjian baru. Paulus ini mengajarkan perjanjian yang baru. Misalnya contohnya orang-orang Yahudi yang koresput itu. Tidak boleh antara Yahudi sama Islam masalah makanan kan ketat ya, ada halal haram ya, tidak boleh makan babi ya. Perjanjian baru dibuat Paulus ini yang lebih agak menyimpang. Ya boleh makan makanan apa namanya yang haram ya, yang dulu diharamkan sekarang dihalalkan. Kalau dulu Kristen tidak boleh makan babi, tapi ajaran Paulus ini boleh kan. Nah, ini dia sebarkan ke Eropa dari Timur Tengah tadi ke Eropa. Terus pertanyaan terus ini sistematis pertanyaan. Ini dunia para patriark gereja diajarkan dan lain sebagainya. Oke, kita masuk lagi sini ya. Nah, ini masa Nabi Muhammad, keesaan Tuhan dalam Islam. Jadi yang ingin disoroti pertama itu ya Nabi Muhammad ingin mengembalikan ya Tuhan yang satu, komunitas-komunitas sebelum yang masuk unsur filsafat, ya. Masuk yang namanya terpecahnya kerajaan Yahudi dan non-Yahudi. Jadi itu misi Nabi Muhammad itu. Ini peradaban yang diajarkan Nabi Muhammad. Masalah Nabi Muhammad itu apakah sudah canggih? Ya sudah peradaban. Nah, karena di sini sudah apa namanya? Ada dua kerajaan adidaya. Tadi juga dibahas ya. Ah ini dia. Ada Persia, ada Bizantium. Persia, Bizantium. Ini kira-kira kalau dalam Al-Quran, ini digambarkan dalam surah Rum ya. Surah Rum ya, kan? Surah Romawi. Gulibatur Rum. Nah, ini ketika apa namanya? Abu Bakar yang taruhan, menang taruhan kan? Ya, Abu Bakar menang taruhan, pilih apa namanya? Romawi atau Persia. Ini kan digambarkan dalam surah Rum kan tentang taruhan Abu Bakar. Ya karena pada masa itu memang komunitas atau peradaban pada saat itu membolehkan namanya judi ya. Dulu judi itu memang boleh ya. Sampai di apa namanya sampai yang namanya judi itu kan apa namanya sampai judi itu tidak dibolehkan lagi kan. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an itu jadi peradaban judi itu memang ada dulu dibolehkan Rasul gitu. Ya, saya lupa kan yas'alunaka anil khomri wal maisir kul fihi ma ismun kabir. Nah, terus wa manafi'u nas kan. Lucu lucu ya ayat ini kadang lucu kalau kita lihat ya. Kul fihi ma ismun kabir. Di dalamnya itu ada dosa besar tapi ada juga manfaatnya kan gitu. Baru turun ayat tandingannya ya. Ayat apa tandingan itu? Yang innamal khamru wal maisir Ya rijusun ayyuhalladzina min amanu amal innamal syaitan. khamru. Ya kan? Itu kan sebelum turun ayat ini kan itu tadi. Bahwasanya judi itu memang suatu peradaban yang memang peradaban luar biasa di tanah Jazirah Arab ini gitu. Dibolehkan Rasul gitu. Sampai datang ayat tandingan atau munasib ayatnya atau apa namanya? Mansukh ya, nasih mansukh ya sampai ada ayat yang menghapuskan ayat ini tadi. Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ismun kabir wa manafi'an nas. Dosanya besar tapi manfaatnya juga banyak. Baru muncul ayat yang menghapus itu sesungguhnya judi itu adalah perbuatan setan sehingga tidak boleh lagi peradaban judi. Jadi dari sini kita pahami judi itu salah satu yang paling diminati oleh orang-orang peradaban tengah ini. Jadi seolah-olah kalau kita baca peradaban, kalau orang tidak berjudi di masa ini, itu tidak dianggap satu sosialnya tidak mapan. Jadi kalau satu sosialnya mapan itu adalah orang yang hobi judi. Atau orang dikatakan tidak judi itu orang pelit di sini. Nah itu terjadi kan. Kalau melihat ayat Al-Quran. Jadi Nabi Bakar itu berjudi kan. Pilih mana antara Bizantium sama Persia. Jadi taruhannya itu apa namanya siapa yang menang tentu yang menang Abu Bakar ya karena dia percaya dengan Rasul
Yang akan menang itu adalah Romawi ya. Gulibatir Rum, Roma dikalahkan Persia, kemudian setelah itu Persia kalah oleh Zanzium. Jadi dua negara adidaya yang sangat besar ya, yang canggih pada masanya, yang sangat ditakuti, dan Islam itu letaknya di tengah-tengah. Tapi lagi-lagi mereka ini jangan kita kira ya ini adalah suatu Kristenan. Kapan yang namanya Kekaisaran Bizantium itu masuk yang namanya Islam itu masa Konstantin. Ya, jadi sebelum itu ini belum Kristen. Sampai tadi Paulus mengajarkan Kristen dan Kristen itu diterima oleh Raja Bizantium. Makanya rajanya itu masuk Kristen. Sebelumnya enggak. Jadi di sini menganut semuanya ya tergantung pemikiran masyarakat komunitas ini masing-masing. Jadi apa namanya raja-raja Romawi pada saat itu sebelum Kristen itu ya Tuhannya masing-masing sesuai dengan ideologi mereka gitu. Karena semakin banyak sudah tersebar yang namanya komunitas manusia ini. Baik yang utara Bizantium, Eropa, Persia itu berarti Asia. Persia ini kan pecahan dari sekarang apa tuh? Iran, Irak, ya apalagi. Ya terus lah ya, ini banyak nih, hampir sebagian Uni Soviet. Jadi masing-masing. Kalau di sini lebih terkenal dengan Majusi. Islam, kalau dalam Ramadan Al-Buti dikatakan, kenapa peradaban Islam itu turun di tengah-tengah? Menurut Ramadan Al-Buti, karena kalau di sini turun lagi peradaban Islam sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, kalau Ramadan Al-Buti mengatakan di sini sudah terkenal dengan yang namanya mitos-mitos, mitologi ya, karena Socrates, kemudian Aristoteles itu lahir dari Eropa, khususnya Yunani. Nah, kalau di sini sudah tidak mungkin lagi katanya, karena ini kuat dari segi politik ya, intrik banyak di sini. Jadi yang betul-betul belum terkontaminasi budayanya menurut Ramadan Al-Buti ya adalah di peradaban tengah. Apakah betul? Kalau saya menurut saya nggak juga sih gitu. Coba ini di apa ya? Apakah memang betul di sini tidak ada intrik politik, tidak ada mitos di sini gitu. Tapi kalau menurut Ramadan Al-Buti seperti itu, kenapa Islam itu tidak turun di Persia atau di Bizantium? Ya gara-gara itu. Sini misalnya sudah kuat dengan mitologis, di sini sudah intrik politik, sudah tidak bisa lagi dipercaya, namanya politik kan, sudah saling menjatuhkan asas kepentingan. Di sini yang mesti betul-betul jahiliyah, makanya Arab jahiliyah, sehingga Islam turun di sini. Apakah betul? Ya silakan masing-masing diteliti lagi ya. Betul apa nggak seperti itu? Apakah mereka ini tidak ada mitos di sini pada saat itu? Nggak mungkin juga, mitos malah berkembang di sini kan. Kenapa mitos berkembang? Buktinya satu, tadi disebutkan dalam makalah adalah Lata dan Uzza kan. Bahkan nama nama patung-patung itu disebutkan dalam Al-Quran. Di sini juga ada patung-patung di Bizantium. Kemudian apa lagi? Di sini tidak ada politik, nggak mungkin juga. Sementara mereka ini adalah pecahan dari suku-suku. Suku-suku Quraisy itu kan suku-suku ya suku itu kan politik semuanya. Suku yang paling kuat itu ya dari Bani Hashim, yang lain-lain kan yang lemah itu. Sudah ada politik. Nah, itu menurut Ramadan Al-Buti ya. Kenapa Islam turun di sini ya? Nah, itu nanti kelanjutannya bisa bisa dibantah juga itu. Nah, mungkin harapan saya PTQ ya bisa mungkin bantah itu kan. Oke, apalagi ya setelah itu kesimpulan saya eh, informasi agama, peradaban agama-agama, informasi teologi sudah selesai ya, cukuplah. Jadi ini saja yang bisa saya simpulkan ya. Peradaban Nabi Muhammad ialah peradaban yang apa ya mengingatkan kembali bahwasanya filsafat itu yang bisa mengotori para pemikiran-pemikiran yang ada di Jazirah Arab sehingga itu harus dihapuskan untuk balik kepada Tuhan yang dulu, yang satu sebelum para filosof itu menjerumuskan pemikiran itu. Nah, itu kesimpulan saya. Dan yang mengajarkan filosofis itu adalah Alexander Agung ya. Alexander Agung itu duluan dari Nabi Muhammad. Dari Alexander Agung itu sudah menyebarkan yang namanya Helenisasi. Budaya Helenisasi itu budaya Yunani. Ya, dengan mitologis-mitologis itu sehingga itu sudah berkembang. Jauh Islam itu sudah diajar jauh sebelum Islam itu diterima Nabi Muhammad itu sudah terkontaminasi ya orang-orang di Jazirah Arab. Sehingga itu tugas Nabi Muhammad menghilangkan yang namanya pemikiran-pemikiran filosofis itu. Itu kesimpulan saya ya. Silakan di closing statement. Saya cukup ya, saya kembalikan kepada pemakalah.
Nah, baik, terima kasih kepada Bapak Doktor dan teman-teman semua yang sudah menambahkan serta bertanya. Eh, kami, Diana dan Ustadz Ibad, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan pada penulisan kami. Cukup sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di hari Rabu depan ya. Saya live. Terima kasih.